Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian 20. Selamat mendengarkan. Boleh jadi lahirnya bagus dan elok nasib orang berpangkat itu, tapi batinnya siapa tahu. Akan kita ini meskipun begini lahirnya, tetapi batinnya sudah kita rasai, bukan? Aku tak berasa kurang daripada orang lain. Betul, rumah kita buruk, rumah papan yang telah dimakan asai. Begini baru yang tersewa oleh Kak Marah. Tetapi aku berbahagia benar di sini. Ya, bila Ma Amin hendak bertandang ke rumah buru ini, besok mujur ia sudi datang kemari. Iya, besok, kata Maguna dengan cepat. Tetapi Marah kemana? Ke pasar Gedang akan membeli dan menambah barang perniagaan. Ia berpesan agar supaya hal itu kukabarkan kepada ibu. Baik, malah. Kedua beranak itu masuk ke dalam rumah. Setelah pertemuan antara Mak Guna dan Mak Amin, bahwasanya pada keesokan harinya, ketika Marah Adil pergi ke kedainya, Mak Amin bertandang ke rumah Ramalah itu. Ia disambut oleh Mak Guna dan anaknya dengan sepatutnya. Ramalah yang cepat kaki, ringan tangan itu berlaku sebagaimana aturan adat menerima jamu orang baik-baik. Tutur katanya manis dan lemah lembut, segala tingkah lakunya menunjukkan tertib sopannya. Demi dilihat Mak Amin pekerti yang sempurna baik, lebih-lebih paras perempuan muda yang amat cantik itu, terngangalah mulutnya. Begini nasib kami, kakak, kata Maguna yang selalu memperhatikan Mak Amin dengan sudut matanya, sambil duduk jamu di hadapan itu. Tinggal di pondok buruk yang tak ubah seperti di kandang ayam. Mengapa kandang yang diperhatikan? Kata jamu seraya tersenyum. Asal ayamnya kinantan, apa gunanya kandang ya ayam emas? Kalau ayam yang tinggal di dalamnya tiada bertuah. Sungguh kinan benar ayammu, Guna. Ia pun memandang pula kepada Ramalah dengan tenang dan manis. Silahkan minum, Mak, ujar Ramalah dengan sopan santun. Setelah selesai dihidangkan air kopi dan juadah di hadapan jamu itu. Tak ada apa-apa, hanya tanda suci hati saja. Terima kasih, Nak, ini sudah lebih dari apa-apa. Anak beri air orang haus dan anak beri makan orang lapar. Tinggi amat pujian, Mak, kepada anak Mak ini. Aku tak ubah dengan ibumu. Kami sepermainan semasa kecil. Sepermainan belum tentu sederajat lagi, sahut Ramalah dengan senyumnya. Seperti kata ibu tadi, Mak lihat kami tinggal di kandang ayam, lebih buruk dari dapur dan kamar mandi. Ya di Sumpur, di mana letak rumah Emak. Tidak jauh dari rumah anak sendiri. Engkau tahu rumah Syarifah? Nah, dia itu adik sepesukuan kepada Emak. Oh, Mak Syarifah di tepi air. Jadi rumah yang besar dan bagus di seberang itu rumah Mama. Pandai benar anak. Kemana suami anak? Tiada kelihatan. Ke pasar seperti ayam, mengekas makan. Ya minum kopi itu, Mak. Sudah dingin agaknya, sahut Ramalah kepada Mak Amin. Mak Amin berdiam diri lalu minum sereguk dan sambil makan juadah, pikirnya. Bagus betul anak si Guna ini, mulut manis, kucing dan murah.
Demikian Mak Amin bercakap-cakap serta bertanya dengan Ramalah dan kemudian dengan Mak Guna sendiri. Ya, istimewa dengan Mak Guna itu asyik benar cakapnya sebab kedua-duanya sama-sama pandai mempermainkan ujung lidah, sindir menyindir, kias mengias, dan kebanyakan ke ujung kecek mereka itu mengenai diri perempuan muda yang jelita itu semata-mata. Mula-mula sekalian hal itu tiada dipedulikan oleh Ramalah. Sangkanya mereka itu berolok-olok saja. Akan tetapi lama-kelamaan hubaya-hubaya setelah didengarnya sindiran ibunya sendiri lebih tajam-tajam lagi. Ia pun insaf akan dirinya. Darahnya tersirap, hatinya berdebar-debar. Ya Allah, sudah berpaling pulakah haluan ibu seperti di Sumpur dahulu? Semenjak itu, kedua ibu itu sudah sebagai kuku dengan daging, tiada bercerai-berai lagi. Kalau Mak Amin tidak datang ke rumah Ramalah, maka Mak Guna pergi ke rumah Komis itu. Tiap-tiap balik dari situ ada-ada saja pembawaannya, baik barang-barang baik pun sindir kiasan kepada Ramalah dan suaminya. Memang hati Mak Amin sudah berguncang sejak melihat paras Ramalah yang cantik molek itu. Baru ketika itu diketahuinya bahwa di kampungnya ada jua bidadari. Ia menyesal terlalu lama di negeri orang, tak ada perhubungan dengan orang kampung sendiri. Kalau ia tahu bahwa di kampung Sumpur ada perempuan yang patut jadi jodoh anaknya sebagai Ramalah itu, tentu takkan sampai ia bermenantukan orang lain. Ya, betul. Dahulu ada seorang gadis Sumpur yang diangan-angankannya akan jadi tunangan anaknya. Akan tetapi ketika sekolah Ramli sudah tamat dan ketika ditanyakannya gadis itu, Mak Amin mendapat kabar bahwa ia sudah kawin dengan seorang saudagar, maka dilayang-layangkannya pandangan dari jauh. Diingat-ingatnya segala anak orang setangganya yang sebaya dengan anaknya, tak seorang jua yang tampak dan teringat olehnya. Kabar berita dari kaum keluarganya di Sumpur pun tak dapat dipercayainya. Apalagi Ramli tak mau membeli kerbau bertuntun jika ia akan beristri. Bakal istrinya itu mesti dilihatnya dahulu dengan matanya sendiri dan mesti diketahuinya dalam dangkara hatinya. Akan anak Mak Guna yang kinantan itu sekali-kali tak teringat oleh Mak Amin. Tidak, pertama karena ditinggalkannya masih kecil, belum tentu benar bentuk romanya dan selalu ditutup kekurangannya dan kemiskinan. Kedua, karena Mak Guna tiada masuk bilangan orang yang terpandang di dalam kampung Sumpur. Sungguh elok parasnya, kata Mak Amin dengan sendirinya sedang duduk makan sirih di beranda mukanya. Tiada kalah oleh paras gadis kota yang selalu dipingit seperti kuda pacuan. Tidak. Tidak, oleh bidadari priangan pun tiada kalah rupa anak si Guna itu. Ketika itu rupa Suryati menantunya tergambar di hadapannya dan dalam pada itu Ramalah pun berdiri pula di sisinya. Wah, hampir sama besar keduanya. Tentang perkara pakaian dan dandanan memang kalah Ramalah. Tentu saja sebab Suryati selalu senang, apalagi sejak kecil sudah biasa berdandan. Memang orang Bandung ternama tentang menghiasi diri, tetapi tentang bentuk badan dan warna kulit asli Ramalah tak ada bandingnya. Apalagi tentang adat sopan santun, urusan rumah tangga, dan tentang cekatan. Akan tetapi apa hendak dikata ia sudah bersuami, sudah dalam tangan orang, hendak ku apakan lagi? Sedang mengunyah sirih lambat-lambat pikirannya berjalan jua dengan tenang. Apa dayaku, selama tinggal di sini anakku amat canggung rupanya. Di Bandung tidak pernah begitu. Apa sebabnya? Di situ di negeri besar amat jarang diperhatikan orang peri keadaan rumah tangga atau hal orang lain. Baik orang itu kaya, baik miskin, berpangkat tinggi atau kuli, dalam pergaulan hidup hampir-hampir tak dihiraukan. Siapa lu, siapa gue saja, kata orang Jakarta. Orang besar tiada tampak benar kebesarannya, demikian pula kebalikannya. Sebab boleh dikatakan orang di sana asik dengan perbuatan masing-masing. Siapa binimu, siapa bini anakmu, menantumu, baik Belanda, baik Tionghoa, baik pun bangsa sendiri, tak jadi rintangan.
tak menjadi buah tutur atau sebut-sebutan benar. Hampir sama saja belaka, akan tetapi di sini, meskipun negeri ini kota besar juga, sampai-sampai kepada Priuk Senduk, hendak diketahui, hendak dihiraukan orang. Ma'amin orang kampung Tulen, ia besar dan hidup di kampung dalam adat istiadatnya, sebagaimana orang Minangkabau lain-lain yang masih terkongkong teguh oleh adatnya. Ia tak suka, bahkan jijik akan kawin campuran orang yang berbini bangsa asing itu. Dipandangnya kurang dan hina, sebab tak laku di negerinya, maka terbuang ke negeri lain. Oleh sebab itu, tentu saja lama dahulu Ramli bertukar pikiran dengan dia, maka mendapat izin akan kawin dengan Suryati, gadis priangan itu. Lama panjang lebar Ramli menerangkan bahwa dalam perkawinan ia tiada memandang bangsa ini lebih baik dan bangsa itu kurang. Katanya jodoh itu tidak terletak pada bangsa, akan pengunci rundingan itu. Ramli terpaksa berkata bahwa tiada akan kawin selama-lamanya jika tidak dengan perempuan yang dicintainya. Ia hendak kawin dengan Suryati yang dikatakan ibunya bangsa asing itu, karena ia cinta kepadanya dan demikian pula kebalikannya. Oleh karena sayang akan anak, tambahan pula karena pergaulan hidup di luar Minangkabau telah dilihat dan dirasainya pula serba sedikit, diterimanya permintaan anaknya. Dan memang selama mereka itu tinggal di luar alam Minangkabau, amat senang hati Ma'amin menyaksikan pergaulan anaknya dengan menantunya itu, berkasih-kasih dan seia sekata. Akan tetapi setelah ia balik ke negerinya kembali, setelah bergaul dengan orang yang seadar selembaga dengan dia pula, perasaan keminangkabauan itu timbul pula dalam kalabunya, bahkan makin lama makin hidup bernyala-nyala. Apabila dilihatnya Ramli, anaknya yang tiada kurang tentang perkara rupa dan pangkat daripada orang lain, seakan-akan disisih orang dalam pergaulan hidup, ibalah hatinya. Kadang-kadang karena didorong hati iba itu, hal itu pun walau dengan sedih disampaikan juga kepada anaknya. Dibangkit-bangkitnya perasaan dan segala nasihatnya dahulu, dan sungguh pun perasaan itu senantiasa dibantah oleh Ramli dengan perkataan, apa peduli kita akan orang lain, asal kita dalam rumah tangga kita sendiri ada aman dan ada sesuai dengan biniku. Tetapi sesudah berkata begitu, pada air muka anak muda itu pun tampak jua olehnya terbayang perasaan bimbang. Lebih-lebih kalau Ramli pulang dari perjamuan yang banyak dihadiri oleh orang muda-muda. Kerap kali kelihatan dia mengeluh dan bermenung. Bahkan kadang-kadang ia berjalan hilir mudik di dalam rumah dengan tak karuan, atau marah-marah dengan tak tentu sebab karenanya, dan mukanya pun masam dan kusut saja. Hal itu menyemakkan pikiran Ma'amin, memalingkan pikirannya kepada kelemahannya. Mengapa diizinkan dahulu kawin dengan Suryati, anak Sunda itu? Mengapa tidak lekas diperjodohkan dengan gadis di negerinya? Yang tak terderitakan benar-benar oleh Ma'amin ialah sesalan dan ejekan kaum kerabatnya, orang sepersukuannya. Kata mereka itu, Ma'amin dua beranak sudah mencampakkan batu keluar, bahkan sudah berbuat di luar adat. Hendak hidup sendiri saja, padahal adat Minangkabau menegaskan anak dipangku, kemenakan dibimbing. Mana mau Ramli memelihara kemenakannya kalau tidak ada kemenakan kandung? Kemenakan jauh bukanlah banyak sepanjang adat. Yang patut dididik, disekolahkannya, tidak. Ramli tidak memperdulikan anak kemenakan, sebab ia sudah di bawah telapak kaki istrinya yang tidak seadat dengan dia. Hidup seperti tuan dengan nyonya saja tidak laku dalam pergaulan dan masyarakat alam Minangkabau. Kata seorang penghulu adat kepadanya, aku harus mengingatkan hal itu kepada anak ibu yang kebelanda-belandaan itu. Lama-kelamaan peristiwa serupa itu berpengaruh juga kepada jiwa orang tua itu, sebab sesungguhnya adat negerinya itu pun masih melekat erat dalam sanubarinya. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.